untuk bicara tentang persoalan mencintai Tuhan secara merdeka ini, apa yang diminta oleh Mbah Tejo coba saya jelaskan kembali tentang satu jalan yang pernah dirintis oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliaunya ada di Madinah. Itu juga diungkap oleh buku ini, bukunya Mbak Ustadz Nur Samad Kamba itu saya baca di halaman 279. Nah, itu di istilahnya adalah karakteristik pencapaian Nabi di Madinah. Itu disinggung juga di buku ini beberapa lembar begitu. Saya di dalam posisi ini akan menambahi saja, bukan buku ini kurang sempurna, tidak, buku ini cukup bagus begitu. Cuman mengungkapkan apa yang kemudian menjadi apa yang pernah saya baca dari beberapa literatur yang lain. Yang pertama tentang masalah prestasi Nabi di Madinah ini. Itu ada satu manuskrip ya, ada satu manuskrip yang saya pikir semua orang sudah tahu begitu. Nurkolis Majid juga pernah mengungkap satu manuskrip itu yang dulu dijuduli dengan Piagam Madinah. Banyak orang yang telah menulis tentang manuskrip itu juga di Ibnu Katsir ini, Tarikh Bidayah wa Nihayah di juz 3 itu, lalu kemudian itu juga diungkap tentang manuskrip Nabi Muhammad itu. Lalu kemudian juga Ibnu Hisam itu juga menulisnya Sirah Nabawi itu yang ada di Madinah pada waktu itu. Yang menarik di sini adalah tahun terbitnya. Tahun terbit dari manuskrip itu. Manuskrip itu diterbitkan oleh Nabi Muhammad itu pada 21 Oktober 622 Masehi. 622 Masehi. Begitulah yang tercatat di Sirah Ibnu Hisam. Lalu kemudian ada tulisan-tulisan dari Nabi Muhammad di manuskrip ini yang itu menurut saya patut untuk kemudian diungkap. Kita tidak berdebat Nabi Umi baik di Ibnu Katsir, lalu kemudian di Sirah Nabawi, lalu kemudian di Majmu'atul Wasa'ik, karangan dari Mahmud Mustadarokah, itu juga tagnya sama begitu. Dinah ini tidak satu agama, banyak agama di sana. Bahkan pagan itu juga ada. Pagan itu seperti kelompoknya suku Bismillahirrahmanirrahim. Kok mereka terima gitu? Padahal mereka agamanya berbeda-beda. Tapi ada kosakata Bismillahirrahmanirrahim, itu mereka terima itu. Dan juga yang lain lagi, bahwa di antara penyusun-penyusunnya ya, selain Nabi Muhammad sendiri, itu Nabi Muhammad bertindak sebagai koordinator. Ada, mohon maaf, Gus Lutfi, iya ini suaranya putus-putus ini. Oh ya, ya. Karena suaranya
Sepertinya tidak bisa suaranya Zulfa tidak bisa terdengar jelas, keputus-putus. Halo, apa sudah terdengar baik? Oke, kita sudah bagus, sudah bagus. Oke, itu satu manuskrip itu berbunyi begini, itu ya. Hadza kitabun min Muhammadin an-Nabi bainal mu'minina wal muslimina. Begitu. Wa man jada ma'ahum walahiqabihim. Wa man bainal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman, wal muslimina, dan orang-orang muslim. Wajah damahum, dan orang-orang yang berjihad bersama mereka, walahiqobihim, dan orang-orang yang mengikuti keduanya, mukmin atau kemudian. Ini hadis secara resmi itu belum ada. Fikih itu juga belum ada. Lalu kemudian tasawuf secara kosakata ya, secara kosakata Pan Masehi. Ini masih abad 7 Masehi atau sekitar 622 Masehi. Namun di situ ada kosakata bismillah, lalu kemudian ada kosakata mukmin, lalu kemudian ada kosakata muslim. Yang itu yang menyebut itu punya buku, yaitu 6 jilid, itu jilid yang ke-6, itu bahwa kosakata Bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian Allah, begitu, itu sudah lazim di penduduk Hijaz, gitu. Sudah sangat lazim di penduduk Hijaz. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu menyebarkan seruannya di Makkah, itu sebetulnya orang-orang Arab itu sudah kenal Allah. Itu yang memberitahukan itu Al-Quran sendiri. Ketika mereka diseru begitu, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah, mana butuhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Dalam konteks ini sebetulnya Allah di Hijaz itu sudah banyak dikenal. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim itu juga sudah banyak dikenal. Ada satu riwayat juga ini, Raja Abrohah itu yang menyerang Makkah itu ya, Ka'bah itu yang terletak di Makkah Al-Mukarramah itu terjadi pada tahun 570 Masehi. Nabi lahir 571 Masehi. Itu Abrohah itu ada tongkat gitu loh. Itu dia naik gajah begitu sambil bawa tongkat itu. Di tongkatnya ini ada tulisan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya berarti kosakata Bismillahirrahmanirrahim atau kosakata tauhid itu sebetulnya sudah lazim pada konteks itu. Dan Nabi Muhammad itu bukan pemain tauhid satu-satunya begitu. Sudah banyak pemain tauhid pada waktu itu. Persoalannya adalah begitu, ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah itu harus menyeru kepada orang-orang Mekah itu yang diseru itu adalah karena perilaku orang Mekah itu musyrik, yang musyriknya itu berefek kepada persoalan kemanusiaan. Apa persoalan kemanusiaan yang ada pada musyrik itu? Itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinni wa kharaku lahu banina wal banati.
mereka menjadikan jin-jin itu sekutu-sekutu Tuhan, sekutu-sekutu Allah. Wa kharaku lahu banina wal banati, yang mereka di dalam menjadikan sekutu jin itu mereka membakar. Wa kharaku lahu banina wal banati. Mereka membakar anak-anak mereka, baik anak-anak mereka itu laki-laki ataupun kemudian anak-anak perempuan. Itu dibakari, itu hanya untuk sekedar persoalan menyembah Tuhan melalui jin, begitu, melalui jin itu. Nah, di dalam konteks ini, itu di dalam konteks ini nanti akan seruan Nabi Muhammad itu posisinya di sini, kemanusiaan, begitu, kemanusiaan, begitu. Nanti kita lihat pengungsi Nabi Muhammad yang hijrah ke Habsyi itu persoalannya mereka itu bukan karena kelakuan para orang Hijaz yang dikenal sebagai suku yang dikenal sebagai akhlaf, kan dibagi menjadi dua struktur sosialnya. Itu ada akhlaf, begitu, ada muthayyibun. Akhlaf itu adalah kelompok elit-elit Mekah yang kaya-kaya. Lalu kemudian muthayyibun itu adalah orang-orang yang dalam kategori ekonomi itu miskin, nah, begitu, miskin. Lalu kemudian akhlaf ini di dalam menjalankan status sosial yang sangat elit itu, dia banyak sekali melakukan pengorbanan manusia dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan membakari anak-anak mereka. Itu banyak disinggung di dalam Al-Quran. Waqat khosiru qad qatalu abna'ahum dan seterusnya, itu banyak sekali ayat-ayat. Nah, di dalam konteks ini, maka kemudian sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah lazim di Mekah. Nabi Muhammad bukan satu-satunya pemain tauhid di dalam konteks itu, tapi sudah banyak orang yang tauhid, banyak orang yang menggunakan nama Allah. Buktinya Abdullah itu, Nabi Muhammad itu bapaknya itu juga menggunakan nama Abdullah. Lalu Abdullah bin Mas'ud itu juga sudah menggunakan nama Allah. Yang kita tahu Abdullah itu meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu di dalam konteks Makkah al-Madinah itu sudah lazim dikenal. Maka kemudian kosakata Bismillahirrahmanirrahim di dalam Sakhifah Yasrib di Madinah yang itu dicantumkan di atas sendiri dengan kosakata yang jelas Bismillahirrahmanirrahim, bagi suku-suku di Madinah pada waktu itu bukan satu persoalan. Mereka menerima begitu saja. Mereka menerima begitu saja. Lalu kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim itu ada kosakata hadza kitabun min Muhammadin an-Nabi bainal mu'minina wal muslimina, begitu. Kita urai satu persatu. Semoga Anda sabar ini. Al-mu'min di sini ini siapa, begitu. Lalu kemudian al-muslim di sini itu siapa, begitu. Karena dua istilah ini disebut oleh Nabi Muhammad di tahun 622. Begitu. Persoalannya adalah siapa mereka ini pada konteks zaman itu. Pada konteks zaman 622 Masehi yang diterbitkannya Sakhifah ini. Mukmin, begitu. Mukmin di dalam hal ini, bainal mu'minina wal muslimina, itu tidak lain lagi, itu adalah kelompok muhajirin. Begitu. Kelompok muhajirin yaitu orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju kepada Madinah, dan ini jumlahnya nggak banyak. Kalau di Ibnu Katsir itu ada sekitar dari Mekah ke Madinah itu 75 orang, lalu hijrah dari Habsyi ke Madinah itu sekitar 75 orang. Jadi jumlah mukmin dalam konteks Madinah itu 75 orang, tambah 75 dari 150. Fiknya kurang lebih seperti itu. Mengapa mereka disebut mukminin, begitu? Mereka disebut mukminin itu asal muasalnya dari apa, begitu? Di dalam Madinah, di Mekah, begitu. Di Mekah itu pada tahun 614 Masehi itu turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ini lagi-lagi innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada kosakata amanu gitu. Kalau
kita membaca turunnya ayat ini di dalam konteks Makkah berdasarkan kitabnya Muhammad Abid Al-Jabiri dalam satu kitabnya yaitu Fahmul Quran jilid ketiga, itu disebut bahwa 600 turunnya surat Al-Asr ini itu adalah pada tahun 614 Masehi gitu. Jadi 610 Masehi itu Nabi diwahyukan oleh Al-Qur'an surat Al-Iqra itu, Al-Mudassir, Al-Muzammil. Lalu kemudian 611 itu malaikat Jibril mungkin minta libur lah begitu, libur 3 tahun. Baru kemudian turun lagi itu pada tahun 614 Masehi. Jadi 611, 612, 613, 614 ini muncul lagi. Yang pertama ad-duha, kemudian yang kedua itu adalah wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kosakata iman di dalam wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu itu mengacu kepada siapa dalam konteks Mekah, karena surat ini turun di Mekah. Itu dijelaskan itu di dalam kitabnya Fahmul Quran itu di jilid yang ketiga, ini bisa kita tunjukkan ya, di jilid ketiga itu jumlah alladzina amanu 614 itu manusianya itu tidak lebih dari 11 orang, yang mereka itu dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Ada sekitar 11 orang. Itu ada Khadijah, ada Ali, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar dan seterusnya. Itu di kitab ini Al-Aqlul Arabi, Aqlul Siyasi Arabi, itu dijelaskan begitu. Nah, mereka percaya kepada Nabi Muhammad, mendukung kepada Nabi Muhammad. Mendukungnya itu adalah karena Nabi Muhammad itu melakukan kritik kepada akhlaf yang kita sebut tadi, yang mereka melakukan pemusyrikan dengan mengorbankan manusia, gitu. Dengan mengorbankan manusia. Mereka bergabung bersama Nabi karena mereka tidak setuju perilaku akhlaf itu. Begitu. Nah, inilah orang beriman di dalam konteks Mekah. Ini belum ada sholat, gitu ya. Belum ada zakat juga, belum ada puasa Ramadan, belum ada syahadat. Itu mereka oleh Tuhan sudah disebut sebagai mukmin, begitu. Tuhan sudah menyebut mereka sebagai mukmin. Alladzina amanu, begitu kosakatanya. Nah, kosakata ini kemudian dibawa di dalam konteks Yastrib yang kemudian dimunculkan di dalam hadza kitabun min Muhammadin nabi bainal mu'minina. Begitu. Bainal mu'minina, di antara orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin ini? Orang-orang yang di Mekah mereka mendukung kenabian, yang kenabian Muhammad itu kritik kepada kaum akhlaf yang secara kemanusiaan itu sangat sekali otoriter. Sangat sekali otoriter begitu. Yang kita sebut otoritarianisme mereka sampai melakukan pengorbanan kepada kemanusiaan. Yang kita sebut wa kharaqu lahu banina wal banati. Ini mukmin begitu. Lalu kemudian pada konteks selanjutnya, bainal mu'minina wal muslimina. Nah, ini muslim begitu ya. Muslim disebut di dalam Shahifah Yastrib yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Siapa muslim ini begitu? Siapa muslim ini? Dalam konteks Yastrib gitu. Dalam konteks Yastrib itu ada banyak suku ya. Ada suku Sa'labah, ada suku Sutaibah, ada suku Bani Auf, ada suku Bani Najjar, ada suku Bani Haris, ada suku Bani Aus, ada banyak, ada sekitar, kalau di dalam kitab Hidayah wa Nihayah itu 10 yang disebut begitu. Ada 10 yang disebut. Dan ini agamanya macam-macam gitu. Agamanya macam-macam. Kalau kita membaca sejarah kelompok Bani Aus ini, mereka di dalam konteks itu disebut dengan Aus Almanat. Aus Almanat. Mereka Yahudi gitu. Mereka Yahudi. Yang keyahudian mereka itu kalau hari Sabtu, mereka itu dikenal dengan hari Sabat itu. Mereka pergi ke sinagog.
lalu kemudian di rumah orang-orang Bani Aus ini, itu di kamar-kamarnya itu banyak sekali arca begitu. Jadi mereka bertauhid di satu sisi, tapi kemudian di rumahnya mereka juga melakukan ibadah seperti itu. Pertanyaannya, apa Nabi tidak tahu? Sangat tahu. Nabi sangat tahu. Tapi kenapa ya mereka tetap disebut Muslim begitu? Nanti kita perjelas. Lalu kemudian ada juga suku Sutaibah, ada juga ini. Yang ada pada konteks itu adalah mukmin sama Muslim. Mukmin di dalam hal ini itu adalah mengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Muslim di dalam konteks ini ya Yahudi itu juga. Yang agamanya ada yang double seperti Aus Al-Manat itu. Gelarnya aja Aus Al-Manat. Manat itu kita tahu adalah Tuhan-Tuhan berhala-berhala di Hijaz. Mereka gelarnya Aus Al-Manat. Lalu kemudian di dalam konteks ini, gitu, bainal mu'minina wal muslimina dan seterusnya. Kemudian ada teks selanjutnya. Ada teks selanjutnya di dalam Sahifah ini. Innal muhajirina ala rib'atihim. Inna bani Aus ala rib'atihim. Inna li bani Sutaibah ala rib'atihim. Mereka orang muhajirin itu ala rib'atihim. Tetap pada rib'ahnya. Orang Bani Aus ala rib'atihim. Mereka tetap pada rib'ahnya. Inna li bani Sutaibah ala rib'atihim. Bani Sutaibah tetap pada rib'ahnya. Persoalannya adalah apa rib'ah itu? Rib'ah itu secara bahasa. Secara bahasa. Itu maknanya bisa adat istiadat. Bisa pola ibadah. Misalnya saya mukmin, misalnya begitu. Kalau mudah-mudahan Tuhan setuju, gitu, disebut saya mukmin. Saya sholat ke masjid begitu 5 waktu begitu, itu ibadah saya, itu rib'ah saya. Lalu kemudian saya zakat, lalu saya sholat, saya haji, itu rib'ah saya. Tapi kemudian ada rib'ah yang lain, begitu. Yahudi ke sinagog, begitu. Lalu kemudian ada Nasrani itu ke gereja misalnya, itu rib'ah mereka. Dan Nabi tidak sedang melakukan islamisasi di Madinah. Tidak sedang melakukan mukminisasi juga di Madinah. Kenapa kok begitu? Itu disebut di dalam Sahifah Yasrib itu. Innal muhajirina ala rib'atihim. Tetap pada ibadah kamu. Kamu jangan ikut-ikutan ibadah-ibadah saya kalau kamu yakin itu. Inna li bani Aus ala rib'atihim. Kamu tetap dalam ibadah itu. Jangan ikut-ikutan. Tetap. Inna li bani Sutaibah ala rib'atihim. Oleh Nabi mereka lalu kemudian ditetapkan. Tidak usah ikut-ikutan. Gitu ya. Tetap pada keyakinan masing-masing. Ini seperti Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29. Yang menyatakan bahwa setiap agama berhak melakukan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Begitu. Ini mirip sekali dengan Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Sahifah Madinah. Lalu kemudian yang terjadi di Madinah itu banyak keluarga-keluarga Muslim sama mukmin itu tidak hanya hidup berdampingan ya, tapi juga ada yang berkeluarga. Seingat saya si siapa ini Nailah binti Farafasah itu istrinya Utsman bin Affan, itu Nasrani itu Nailah binti Farafasah itu. Lalu kemudian Nabi sendiri Maryah Kiptiyah itu juga Nasrani dalam konteks waktu itu. Lalu kemudian si siapa itu banyaklah begitu, Abban bin Affan, putranya Utsman bin Affan dari Nailah binti Farafasah. Itu seingat saya disebut di dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad. Nasrani begitu. Jadi di Madinah itu nggak masalah beda agama. Bahkan berkeluarga juga nggak masalah beda agama. Lah di dalam konteks inilah maka kemudian sebetulnya semangat agama Muhammad itu adalah semangat agama kemanusiaan yang diusung di masa Makkah yang kita jelaskan tadi.
Lalu kemudian itu masih dibawa di Madinah, di mana Nabi Muhammad membebaskan kepada agama-agama yang ada pada waktu itu untuk menjalankan ritual-ritualnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu dibiarkan oleh Tuhan. Barangkali begini ini cara berpikirnya itu. Tuhan itu terlalu besar ya untuk disembah oleh satu agama. Barangkali begitu. Karena Nabi Muhammad membiarkan itu. Jadi mencintai Allah secara merdeka, Tuhan pun juga memberi kemerdekaan. Begitu. Tuhan pun juga memberi kemerdekaan. Kemudian di ayat surat yang lain itu disebut juga innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina wa amilas sholihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, wa amilah solihan, dan orang-orang yang beramal baik, falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu khawatir, akan dijamin oleh Tuhan itu. Begitu. Itu ayat-ayat Al-Qur'an ternyata juga mendukung termasuk kebebasan beragama itu, begitu. Lalu kemudian juga, ini ada saya kutip juga, ini ada orang yang sok klaim kebenaran agama. Ini muncul dari Kristen Najron yang berkunjung kepada Nabi, yang itu nanti mengilhami turunnya surat Al-Baqarah 111. Begitu, surat Al-Baqarah 111. Itu ada klaim itu ketika Najron datang itu. Qalu la yadkhula jannata ila man kana huda au nasara tilka amanihum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang itu Yahudi atau Nasrani. Tilka amanihum, kata Tuhan begitu. Itu adalah umniyah. Amaniyah itu jamak dari mufrad umniyah yang maknanya angan-angan kosong. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, lancane awamu bener, hatu burhanakum, mana buktimu? Begitu. Tuhan menjawab, bala, sekali-kali tidak. Man aslama, nah ini lagi-lagi. Man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa berserah diri kepada Tuhan, berserah diri itu tidak rumit-rumit, pokoknya akui saja Tuhan itu ada dan bertekad untuk bertauhid kepadanya. Apapun ribah kamu, begitu. Ribahnya kata Mbah Tejo tadi, saya sudah lama nggak sholat begitu, saya juga akui aja bahwa Tuhan itu ada, begitu, kira-kira begitu. Lalu kemudian muhsinun, berbuat baik. Begitu. Falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan dia di akhirat kelak. Kalau yang bilang begini itu Tuhan, itu pasti selamat. Makanya kemudian di dalam hal ini, apa iya ya sholat itu menjadi ukuran, menjadi ukuran keselamatan seseorang? Karena banyak yang mengatakan fa idza soluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Ketika sholatnya rusak, maka kemudian rusaklah semuanya. As-sholatu imaduddin faqad hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, maka siapa menghancurkannya, maka menghancurkan agama. Apa iya begitu? Sholat itu lalu kemudian menghancurkan agama. Saya pikir ini bisa dikutip beberapa ayat ini ya, yang menurut saya menarik begitu. Ini di dalam surat Ibrahim ini. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan muslima. Tuhan menyebut Nabi Ibrahim itu muslim. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim itu puasa Ramadan? Apakah Nabi Ibrahim itu bersyahadat? Begitu. Karena mau bersyahadat itu yang disaksikan apa? Wong Nabi Muhammad belum lahir.
Lalu kemudian surat Al-Quran, surat Ya'qub ini ya, suratnya Al-Baqarah ini, Nabi Ya'qub ini, bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yakub itu juga disebut muslim oleh Tuhan. Lalu kemudian Nuh, fa in tawallaitum fama sa'atukum min ajrin in ajri illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan saya diperintah agar saya ini menjadi orang muslim. Apakah Nabi Nuh itu juga bersyahadat? Kalau bersyahadat, Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa yang dia saksikan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Gitu. Ini data sejarahnya begitu. Saya tidak memahami tentang itu sudah ada Nur Muhammad secara gaib begitu. Ada yang penjelasan seperti itu ada begitu. Cuman susah dicerna begitu ya. Lalu kemudian banyak lagi, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa Khawariyun itu juga muslim begitu. Nah di dalam konteks inilah maka sebetulnya muslim dalam kosakata bainal mu'minina wal muslimina itu tidak terpatok pada satu agama. Dan bahkan bukan hanya toleransi yang diungkap oleh Nabi Muhammad, tapi membenarkan semua agama. Kalau toleransi kan saya meyakini benar, tapi saya bertoleransi atas keyakinan orang lain yang bisa jadi dia salah. Gitu, karena kekafirannya. Ini lebih begitu. Lebihnya itu bagaimana? Sampai Tuhan pun membenarkannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka di dalam konteks ini mencintai Tuhan secara merdeka. Kalau menurut saya Tuhan memberikan kelonggaran yang luar biasa kepada kita. Bahkan agama apapun oleh Tuhan asalkan begitu. Asalkan oleh Tuhan, asalkan dia aslama dan kemudian mengikuti Nabi dengan Sohifah Yasribnya di Madinah itu dijamin keselamatannya oleh Tuhan. Karena ada teks begini juga di Sohifah Yasrib itu di Innallaha ala abari hadza. Itu di Sohifah Yasrib itu di numberingnya 25 kalau saya mengurutkannya. Jumlah numberingnya itu ada 60. Ini nomor ke-43, nomor 43. Innallaha ala abari hadza. Allah itu menjadi saksi atas orang yang patuh terhadap Sohifah Yasrib. Bayangkan kurang mantap apa itu yang klaim itu begitu itu Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada kosakata juga. Innallaha jarun liman barro wattaqo wa Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad itu menjamin bagi orang yang berbakti kepada Sohifah Yasrib, wattaqo dan orang yang patuh kepada Sohifah Yasrib. Di dalam konteks ini jalan kenabian sebagai jalan menuju kepada cinta kita kepada Tuhan begitu. Saya pikir kita tidak bisa mengabaikan naskah Sohifah Yasrib yang itu pernah ditulis oleh Nabi Muhammad serta para sahabat-sahabat yang ada pada konteks Madinah yang pada waktu itu juga ikut menyusun satu Sohifah yang disebut oleh Nabi sendiri sebagai Sohifah Yasrib. Saya kira itu untuk mengawali diskusi kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu terlalu singkat penjelasan saya tentang hal-hal seperti ini karena sebetulnya beberapa kaitan Sohifah Yasrib ini dengan Al-Quran itu sangat sekali mendalam. Cuman kita cuplik beberapa hal saja sebagai satu muqaddimah begitu ya, atau mungkin sebagai satu tambahan yang pernah ditulis oleh Muhammad Nur Samad Kamba itu di halaman 279. Itu di situ disebut juga tentang piagam Madinah. Muhammad Nur Samad Kamba ini. Kalau nggak makrifat orang nggak mungkin tulus, Pak, nggak mungkin tulus orang-orang yang nggak makrifat. Enggak mungkin tulus orang yang enggak memiliki mahabbah, enggak mungkin.
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi cintai Allah dulu baru ikuti Rasul. Kalau kamu mengikuti Rasul, tidak mencintai Allah percuma.